Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi dengan Bapak. Nah, untuk materi saat ini atau materi hari ini kita akan meneruskan buat membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu bergerak. Nah, banyak sekali makhluk hidup bergerak. Contohnya manusia berjalan menggunakan kakinya, hewan berjalan atau bergerak menggunakan kakinya, ada pula yang menggunakan sayapnya. Sedangkan ikan bergerak itu menggunakan siripnya. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah tumbuhan pun bergerak? Tuh, tumbuhan pun bergerak. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Itu tumbuhan bergerak dengan mengikuti datangnya sinar matahari. Contohnya pucuk tanaman itu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Selain itu, akarnya pun bergerak. Akar tumbuhan bergerak dengan mengikuti arah yang memiliki atau mempunyai banyak air. Nah, contohnya sekarang selain bergerak, coba Bapak mau kalian menutup hidung selama 20 detik. Nah, apakah kalian bisa? Tentu saja bisa. Cuma apa yang kalian rasakan? Jelas. Tentu saja kalian akan merasakan sesak di dalam dada. Itu artinya manusia atau makhluk hidup memerlukan napas. Nah, dalam memerlukan napas ada beberapa contoh makhluk hidup untuk bernapas itu menggunakan alat yang berbeda-beda. Contohnya pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru, dan yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang. Yang ketiga, serangga bernapas menggunakan trakea. Dan yang keempat, tumbuhan pun bernapas. Tumbuhan bernapas dengan menggunakan stomata. Nah, sekarang Bapak nanya, apakah kalian pernah mengukur tinggi badan kalian? Nah, apakah tinggi badan kalian tetap sama dari mulai kelas 1 SD hingga sekarang kelas 3 SD? Tuh, tentu tidak. Kenapa? Karena itu artinya kalian mengalami pertumbuhan. Dan salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh atau bertumbuh. Selain napas dan mengalami pertumbuhan, makhluk hidup juga berkembang biak. Nah, berkembang biak, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Nah, berkembang biak menghasilkan keturunan atau misalkan makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada juga yang melahirkan, ada pula yang bertelur. Nah, tidak hanya hewan dan manusia, tumbuhan pun berkembang biak. Apa tujuan berkembang biak? Berkembang biak ialah bertujuan agar bisa melestarikan atau menjaga jenisnya supaya tidak punah. Nah, selain itu makhluk hidup juga memerlukan makan dan minum. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ada pula tumbuhan memerlukan air untuk mengolah makanannya.
Nah, dalam rangkaian rantai makanan makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Pertama itu herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua itu karnivora atau pemakan daging. Dan yang ketiga itu omnivora atau pemakan segala. Segala maksudnya seperti daging dan tumbuhan. Nah, yang terakhir, makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau misalkan sinar yang dapat menyilaukan mata, maka dengan refleks mata atau kelopak mata kita akan menutup atau tertutup atau merem. Selain itu ada pula, kalian tahu daun putri malu? Apa yang terjadi jika disentuh putri malu? Betul, daun putri malu akan menutup daunnya apabila kita sentuh. Selain itu ada pula hewan yang dekat terhadap rangsangan. Contohnya kaki seribu. Apabila kita melihat kaki seribu lalu kemudian kita sentuh, maka dengan cepat atau dengan refleks dia akan menggulungkan badannya. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Betul. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Nanti insya Allah untuk kedepannya kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.